Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman sekalian, dan juga tim dosen dan tim asisten dosen. Pada kesempatan kali ini, saya, Safira Rizky Anartia, dan juga teman saya, Bonifacius Erlangga, akan memaparkan hasil laporan wawancara kami dengan Hanindo Group terkait tugas untuk jaringan komunikasi dan data mengenai IT Network Plan. Yang akan dibahas pada waktu ini adalah mengenai identifikasi masalah dan identifikasi kebutuhan terkait infrastruktur sistem dan jaringan komputer dari Hanindo Group. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, yaitu beberapa masalah apa saja yang dialami oleh Hanindo Group terkait jaringan komputer mereka. Nah, jadi sebenarnya Hanindo Group ini sudah memiliki topologi jaringan untuk perusahaannya sendiri. Nah, dan sebenarnya pun tidak terlalu banyak permasalahan yang dialami oleh mereka pada jaringannya. Namun, tetap terdapat ada beberapa permasalahan yang ditemukan. Yaitu yang pertama, masalah pada hardware di bagian developer yang belum cukup kuat untuk melakukan virtualisasi Linux. Lalu masalah selanjutnya yaitu mereka belum mengimplementasikan jaringannya secara full cloud. Dan masalah yang terakhir yaitu server mereka belum terintegrasi secara menyeluruh. Ya, di mana server developer ini belum terintegrasi dengan server lainnya. Nah, jadi terkait masalah implementasi cloud yang belum diimplementasikan secara menyeluruh di Hanindo Group ini, lebih detailnya adalah di mana implementasi cloud ini baru diimplementasikan untuk menghubungkan antara Hanindo dengan kliennya saja, namun belum diimplementasikan untuk jaringan di internal. Alasan mengapa mereka belum mengimplementasikan secara full cloud adalah terkait masalah biaya. Sedangkan untuk masalah integrasi pada jaringan, menurut kami, sistem jaringan di Hanindo ini belum terintegrasi secara sempurna. Mengapa? Karena sebenarnya ada 3 server yang dimiliki oleh Hanindo Group ini. Yaitu yang pertama ada server Zahir, yang biasanya digunakan oleh orang-orang accounting Hanindo Group, dan server ini berbasis Linux. Lalu ada server untuk manajemen sistem yang menggunakan server IMS yang berbasis Linux juga. Namun, terdapat satu server yaitu server developer yang ini berbasis Windows, di mana terpisah sendiri, di mana kalau di divisi lain, itu mereka menggunakan server Zahir. Jadi server ini belum terintegrasi dengan server yang lainnya. Alasannya adalah karena yang tadi masalah pertama, yaitu si server developer ini berbasis Windows, belum kuat untuk mengimplementasikan Linux. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi kebutuhan atau hal-hal apa saja yang dibutuhkan di Hanindo Group. Jadi berdasarkan hasil wawancara dan identifikasi masalah yang kami sudah lakukan, kebutuhan dari Hanindo Group itu antara lain topologi jaringan dengan implementasi full cloud, topologi jaringan yang lebih terintegrasi untuk membantu proses bisnis yang lebih efektif, dan pengembangan teknologi transmisi menjadi gigabit supaya menjadi lebih cepat. Menurut kami, Hanindo Group itu membutuhkan topologi jaringan khususnya untuk implementasi jaringan yang full cloud atau implementasi cloud di internal di Hanindo Group karena pada dasarnya mereka sudah memiliki rencana untuk melakukan pengembangan di implementasi cloud secara full. Karena untuk kondisi saat ini, apabila didapatkan dari hasil wawancara, itu narasumber mengatakan bahwa implementasi terhadap cloud itu hanya dilakukan untuk menghubungkan antara Hanido Group dengan customer saja, tetapi mereka ingin melakukan pengembangan di topologi jaringannya supaya implementasi di jaringan di dalam internal Hanindo Group-nya itu juga diimplementasi ke cloud. Kemudian selain itu, dari hasil wawancara dan identifikasi masalah, juga kami berpendapat bahwa Hanindo Group juga memerlukan topologi jaringan yang lebih terintegrasi khususnya untuk developer. Karena jika developer sudah mengakses satu server yang sama dengan divisi lain, proses bisnis akan berjalan lebih efektif dan efisien. Karena kenapa kita berpendapat seperti ini? Karena untuk kondisi yang sekarang, narasumber mengatakan bahwa server di yang dimiliki oleh developer itu terpisah dari server-server divisi yang lain. Jadi narasumber mengatakan bahwa
data transaksi dari divisi lain ke divisi developer itu kurang begitu cepat dan kurang efektif. Jadi narasumber juga juga mengatakan mungkin akan lebih baik apabila ujung-ujungnya semua divisi itu uh, endpoint-nya itu ada di satu server yang sama. Jadi data transaksinya bakal jadi lebih cepat apabila aksesnya itu ke satu server yang sama. Kemudian narasumber juga mengatakan bahwa Andido Group juga memiliki kebutuhan untuk dapat memiliki akses jaringan yang lebih cepat, sehingga mereka ingin melakukan upgrade di teknologi transmisinya menjadi menggunakan gigabit. Ini kami juga tidak, uh, kami mendapatkan informasi seperti ini karena narasumbernya juga yang sudah memberikan informasi kepada kami bahwa memang Anindo Group ingin melakukan pengembangan di teknologi transmisinya dan spesifik menggunakan gigabit. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.